Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriani dengan NPM 1823238. Di sini saya akan mempresentasikan dosen pengampu Bu Pitrawati Eskom MPD MTI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan basis data yang berjudul membangun aplikasi perhitungan harga pokok produksi pada usaha rumahan mie kuning Pak Jasman Gunung Sula Bandar Lampung. Jadi di sini ada pendahuluan yang berisikan latar belakang. Perusahaan yang memproduksi suatu barang memerlukan informasi jumlah biaya dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Biaya produksi seperti bahan baku dengan persaingan usaha antara perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, perusahaan harus mampu menghadapi tuntutan yang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Usaha rumahan mie kuning Bapak Jasman merupakan salah satu usaha yang memproduksi makanan yang berasal dari sagu singkong dan terigu, beralamat di Jalan Pajajaran, Gang Saridele 1, RT 02, lingkungan 3, Gunung Sula, Bandar Lampung. Usaha mie tersebut terdiri sudah 20 tahunan yang didirikan oleh Bapak Jasman dan memiliki karyawan untuk membantu proses pembuatan mie cepet. Setiap harinya Bapak Jasman memproduksi mie cepet dijual kepada orang-orang pasar dan yang di warung-warung. Usaha rumahan mie cepet Bapak Jasman tidak punya pencatatan transaksi sehingga tidak dapat menentukan figur harga pokok produksi. Pemilik juga menyampaikan bahwa penentuan harga pokok produksi biaya-biaya yang terhitung terdiri dari biaya pembelian bahan baku, sagu singkong, terigu, kunyit bubuk, dan kayu bakar. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah proses pencatatan dan penyampaian data biaya bahan baku masih bersifat manual. Yang kedua, sering terjadi keterlambatan dalam penyajian harga pokok produksi biaya bahan baku. Rumusan masalah yang berisikan bagaimana membangun sistem informasi aplikasi akuntansi harga pokok produksi pada usaha rumahan mie cepet Pak Jasman secara cepat dan akurat. Di sini ada batasan masalah, yaitu penulisan hanya membahas harga pokok produksi berdasarkan biaya bahan baku. Setelah itu, presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nama saya Windari, NPM 2023200016. Baiklah, saya akan melanjutkan. 5. Tujuan penelitian. 1. Menghasilkan laporan harga pokok produksi pada usaha rumahan mie cepet Pak Jasman yang cepat dan akurat. 2. Menghasilkan aplikasi untuk mengelola harga pokok produksi pada usaha rumahan mie cepet Pak Jasman yang cepat dan akurat. 6. Manfaat penelitian. 1. Bagi usaha mie cepet Pak Jasman, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak usaha rumahan Pak Jasman cara menghitung harga pokok produksi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga dapat menentukan harga jual produksi secara wajar. 2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penghitungan harga pokok produksi pada usaha rumah mie cepet. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk meneliti selanjutnya. Landasan teori. 1. Basis data. Menurut Patansyah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat berserang atau berkumpul. Sedangkan data adalah referensi fakta dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembelian, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagian yang berwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 2. Definisi basis data. Menurut basis data merupakan salah satu bagian dalam rekayasa perangkat lunak yang berkomputerisasi dan bertujuan utama memelihara,
data yang sudah diolah atau media penyimpanan informasi agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sedangkan menurut Yakub dan Hisbanarto menjelaskan basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan atau punya relasi. Dapat disimpulkan bahwa basis data bagian dari rekayasa perangkat lunak yang berkomputerisasi sebagai media penyimpanan informasi yang saling berhubungan atau punya relasi untuk menyimpan data informasi agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Bella. Selanjutnya ada teknik rancangan, 1 entity chart, ada biaya, bahan baku, dan barang jadi. Biaya dan bahan baku hubungannya one to many. Satu biaya bisa digunakan untuk banyak bahan baku, sedangkan satu bahan baku hanya menggunakan satu biaya. Lalu ada bahan baku dan barang jadi. Satu bahan baku bisa jadi banyak barang jadi, sedangkan satu barang jadi terbuat dari banyak bahan baku. Jadi hubungannya many to many. Selanjutnya ada entity relation diagram. Itu ada bahan baku, hasil, barang jadi, dan biaya. Bahan baku terdiri dari nama bahan baku, kode bahan baku, jumlah, dan harga. Selanjutnya ada hasil. Hasil terdiri dari tanggal produk, jenis, dan harga total. Lalu ada barang jadi. Barang jadi terdiri dari kode barang jadi, nama barang jadi, jenis barang, harga produk, dan jumlah barang. Lalu ada biaya. Biaya terdiri dari kode biaya, nama biaya, dan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya normalisasi 1NF, ada kode, nama bahan, jumlah, harga kode, nama, biaya. Kode pertama ada nama, jenis, harga, dan jumlah. Kode, tanggal, jumlah, jenis, harga. Yang kedua, 2NF, kode, nama bahan, jumlah, harga. Dari kode kita masuk ke kode tanggal, jumlah di awal, dan jenis. Kode, nama, jenis, harga, dan jumlah. 3NF, kode tanggal, kode harga, kode tanggal, jumlah kode jenis, dan nama. Selanjutnya kita ke kamus data, bahan baku, nama bahan baku, kode bahan baku, jumlah, harga. Selanjutnya kita bisa pencet tambah, simpan, dan keluar. Masuk ke biaya, kode barang jadi, nama biaya, nama bahan baku. Lanjut kita bisa masukin biayanya di input, tambah, dan simpan. Atau dari kode barang jadi, nama barang jadi, jenis barang jadi, harga pokok, jumlah. Yang di input, baru tambah, simpan, dan keluar. Masuk ke rancangan form input, kita masuk ke menu login dari aplikasi Mi Cepet Bapak Jesman, Gunung Sula, Bandar Lampung. Masukkan username dan masukkan password, lalu ada perintah masuk dan keluar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.